Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Firly Aisyah Putri. Pada video kali ini kita belajar tentang coding ya. Jadi di sini tutorial coding menggunakan array. Jadi sebelumnya kita buka dulu filenya, kemudian kita simpan. Jangan lupa .html. Jadi di sini kita belajar menggunakan array pada coding JavaScript menggunakan brackets. Jadi seperti biasa kita ganti title-nya itu menjadi nama kita. Setelah itu kita lakukanlah prosesnya di bagian body ya. Nah, disitu kita ketik heading 2. Kemudian di heading itu kita buat judulnya yaitu array JavaScript. Jadi di sini kita mau menampilkan array. Jadi kata kunci dari array itu dalam satu variabel itu terdiri dari beberapa string. Terdiri dari banyak string sehingga nanti kita buat di dalam kurung siku. Jadi sebelum itu kita buat dulu PID-nya tampil 1 karena hanya satu variabel yang mau kita tampilkan. Kemudian kita buat script. Setelah itu isi dari scriptnya kita lihat contoh sebelumnya. Nah seperti ini. Jadi kita proses pengerjaan itu dalam body dan proses pemasukan variabel itu di dalam script. Jadi di sini saya juga masih baru belajar ya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Kita coba contohnya itu variabelnya perusahaan mobil, dimana perusahaan mobil ini ada banyak ya, makanya kita menggunakan kurung siku yang menandakan itu array. Jadi di sini saya buat 10 macam perusahaan mobil. Jadi di sini saya mau menampilkan alert ya dan menampilkan variabel. Jadi di sini saya masih belajar, masih mencoba-coba bagaimana seandainya jika saya buat tampilannya itu 2. Yang satu menampilkan alert, yang satu menampilkan variabel. Apakah bisa jalan dia codingnya? Jadi juga saya buat 2 variabel ya, yang satu untuk alert, yang satu lagi untuk variabel. Jadi di sini saya buat alertnya. Dalam alert itu saya buat nama variabel. Ini saya masih mencoba ya teman-teman. Apakah alertnya ini di dalam kurungnya itu berisi variabel ataukah berisi string. Kemudian saya buat yang satu lagi selain alert, yaitu menampilkan variabel satunya dengan menggunakan perintah get element by id. Kemudian saya masukkan tampil 1. Inner HTML. Kemudian saya buat sama dengan, terus
stringnya yaitu 10 perusahaan pembuat mobil terbesar di dunia. Kemudian saya buat string adalah, lalu ditambahkan dengan variabel dari si mobil. Kemudian jangan lupa setiap di akhirnya harus kita letakkan tanda titik koma. Nah, di setiap akhirnya kita buat titik koma. Kemudian kita save. Jadi kalau jika kita udah di save, kita save dulu. Setelah itu kita buka, ternyata tidak menampilkan apa-apa. Coba kita lihat kesalahan kita di mana ya. Pelan-pelan kita perhatikan. Nah, di sini saya mau mencoba menghapus variabel, jadi cuma satu variabel saja yang saya gunakan ya. Apakah nanti bisa dijalankan? Dan di bagian alertnya juga mau saya coba isinya itu berupa string, bukan berupa variabel. Jadi di sini saya buat satu variabel saja. Terus saya save, terus saya coba jalankan apakah bisa. Kita refresh, ternyata bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan alert. Ini dia hasilnya, kita coba menampilkan alert. Kita ketik tepat di bawah si variabel. Kita ketik alert ya. Nah, ternyata di alert itu isinya berupa string, bukan berupa variabel. Jadi bisa saja kita ketikkan kata-katanya itu 10 perusahaan mobil terbesar di dunia. Jadi setelah itu kita save. Tanda setelah kita save itu itunya titik sebelah kiri itu hilang ya. Kemudian kita lihat hasilnya, ternyata berhasil teman-teman. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.